Menjadi usaha yang dirintis sejak 2016 lalu, Pandai Besi 11 yang terletak di ruas Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Baru mampu bersaing dengan produk-produk luar yang tidak hanya diminati warga, juga perusahaan untuk berbagai peralatan perkebunan dan lain-lain. Suara palu beradu dengan besi panas yang baru diangkat dari pembakaran saling bersahutan terdengar setiap harinya di bengkel Pandai Besi 11 milik Mas Fauzi yang terletak di Jalan Ahmad Yani, kilometer 10, ruas Trans Kalimantan, Pangkalan Bun Sampit. Di tempat tersebut setiap harinya diproduksi ratusan alat untuk perkebunan kelapa sawit maupun peralatan perkebunan rumah tangga seperti parang, sabit, cangkul, dodos, egrek, tojok, dan lainnya. Pandai Besi 11 di bawah UD Babaga Cahaya Mulia milik Mas Fauzi, warga Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, menjadi salah satu pandai besi di Kota Waringin Barat yang eksis di tengah maraknya produk-produk buatan pabrik. Tingginya kebutuhan alat-alat perkebunan dan pertanian menjadi salah satu alasan sang owner untuk merintis serta mengembangkan usaha pandai besi, sebuah profesi yang sudah ditekuni secara turun-temurun dari sang kakek. Pandai besi ini kita mulai di tahun 2016-2017. Awalnya ya mungkin karena pekerjaan turun-temurun, jadi dari orang tua juga udah mulai pandai besi. Setelah dapat pengalaman dari orang tua, kemudian kita punya inisiatif melihat potensinya mungkin ya cukup besar, banyak sekali kebun sawit, kemudian masyarakat juga kita di Kalimantan ini umumnya tidak lepas dari parang-parang, dodos segala kan untuk pertanian perkebunannya. Proses produksi pandai besi dimulai dari pemilihan dan pemotongan bahan sesuai ukuran yang diinginkan. Selanjutnya masuk dalam pembakaran untuk memanaskan besi agar mudah dibentuk sesuai yang diinginkan. Selain bahan yang berkualitas, seorang empu menjadi penentu mulai dari bentuk maupun ukuran bahan yang akan dibuat atau diproduksi. Bersama seorang helper, proses penempaan dan pembakaran dilakukan hingga selesai. Tiap barang yang dihasilkan memerlukan beberapa kali proses pembakaran dan penempaan agar menghasilkan parang atau dodos yang tajam dan juga tahan lama. Selain dilakukan secara manual, penempaan sebagai pekerjaan sentral pandai besi juga dilakukan dengan mesin penempaan khusus. Sehingga saat banyak orderan yang masuk bisa untuk mempercepat proses produksi hingga 3 kali lipat dibanding manual. Upah ini borongan sesuai dengan item kerjanya masing-masing. Jadi ada kalau yang bikin empu, namanya kami sebut di sini empu, itu upahnya sendiri. Kemudian selesai dari empu nanti diambil oleh tukang gerenda, upah masing-masing juga. Selesai dari tukang gerenda baru disarungin oleh tukang sarung. Jadi alhamdulillah hasil satu hari selesai satu hari. Untuk hasil yang halus dan layak jual selalu dilakukan finishing, baik dengan penggerindaan, kemudian pemasangan gagang dan juga wadah, termasuk pengemasan atau pengepakan sebelum dikirim ke pelanggannya. Usaha pandai besi yang dirintis bersama istrinya tersebut pelan namun pasti terus berkembang. Berkat marketing yang ditekuni, produk-produk dari Pandai Besi 11 ini diminati tidak hanya perorangan dan toko, namun sejumlah perusahaan perkebunan besar kelapa sawit di Kalimantan juga menjadi pelanggannya. Untuk bahan baku kita nggak akan kebingungan, besinya itu. Kan bahan baku utama per, kita belinya di pengepul rongsok. Itu malah uangnya kalau masalah bahan baku. Cuma kalau untuk kayu-kayu kita ambil dari Lemandau. Karena di sini udah lokasinya udah kurang. Dengan usaha dan kerja keras serta pemasaran langsung oleh sang owner hingga belusukan ke pelosok, membuat pandai besi ini mampu membukukan omset hingga ratusan juta rupiah setiap bulannya. Pria yang mempunyai 3 orang buah hati ini bersyukur karena dari usaha pandai besi yang dirintis beberapa tahun silam terus berkembang dan saat ini mampu mencukupi kebutuhan keluarga serta membuka lapangan kerja bagi orang lain dan kerabatnya. Harapannya usaha Pandai Besi 11 yang digelutinya ini mampu terus bertahan dan berkembang serta diterima oleh masyarakat luas.
Muhammad Nasihin, SBTV.